pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan bahwa pembuka surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-20 setidaknya memberikan kepada kita gambaran tentang 4 kualifikasi golongan manusia. Ada manusia yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan yang istimewa, yang diperhatikan oleh Allah dan lekat dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia ini dimanapun dia beraktivitas selalu disertai dan menyertai hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seluruh kegiatan yang dikerjakan cenderung sukses dan menghadirkan kebahagiaan. Ingat ya, dua pasangan ini, sukses dan bahagia. Karena nanti ada kesuksesan yang sifatnya mandiri, tidak disertai dengan kebahagiaan. Bisa didapati, ada orang sukses, tapi kesuksesannya tidak menghadirkan kebahagiaan dalam kehidupannya. Ada yang merasakan kebahagiaan, hanya barangkali dalam standar kehidupan tidak dirasakan sukses. Yang Allah inginkan pada golongan pertama ini, sukses dan bahagia. Dalam bahasa Arab, seperti pernah kami tegaskan, sukses dan bahagia itu bila disatukan, katanya menjadi falahun. Falahun. Kalau itu digenggam dan tidak ingin kita lepaskan, digenggam, maka katanya berubah. Kata kerjanya menjadi aflaha. Aflaha itu menggenggam sesuatu, kesuksesan, kebahagiaan, dan tidak ingin melepaskannya. Orangnya disebut muflih. Aflaha yuflihu, fahuwa muflihun. Jama'nya disebut muflihun. Tinggal tambahkan un di ujungnya. Muflih, muflihun. Golongan pertama ini disebut oleh Allah, lekat dengan petunjuk Allah, dimanapun dia beraktivitas. Dia bekerja dibimbing oleh Allah. Dan bukan sekedar dibimbing, diikuti bimbingan itu. Karena ada orang yang diberikan bimbingan, tapi nggak diikuti. Itu banyak. Oleh Allah diberi jalan, tapi jalannya tidak diambil. Yang paling repot itu ketika gagal, yang disalahkan Allah. Ya, kan Allah sang pemberi rezeki kan? Allah bukakan jalannya, begini cara mencari rezeki. Diberikan aturannya dengan sangat jelas. Tapi jalan itu tidak ditempuh. Memilih jalan yang bahkan berlawanan dengan ketentuan Allah. Ketika mengalami kegagalan, langsung kemudian ya segenap kekuatan dihunjamkan, langsung mengadu, ya Allah, salah apa saya? Salah jalan. Oke? Baik, nah di sini orang-orang ini senantiasa disertai dan menyertai hidayah Allah. Karena itu kalimatnya tegas mengatakan ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Inilah golongan pertama, golongan takwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini golongan pertama. Golongan takwa ini yang dijamin oleh Allah di ayat kelimanya dengan ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Golongan kedua adalah golongan yang ingkar. Khususnya bila diposisikan dengan keterangan Al-Quran. Karena ayat 1-20 itu sedang menerangkan dengan esensi Al-Quran sebagai pedoman berkehidupan. Disebut hudan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, hudan itu fungsinya Al-Quran. Al-Quran nama kitabnya. Sama dengan begini, kitabnya Nabi Musa itu apa? Halo? Taurat, kan? Nah, namanya Taurat, fungsinya hudan. Karena itu ketika kitab itu diberikan kepada Nabi Musa, dijelaskan fungsinya. Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat yang kedua, wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israil. Dan dengan keagunganku kami berikan kitab kepada Musa. Ya, dari mana taunya Taurat? Di Al-Maidah ayat ke-44 itu. Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur.
Jelas? Nah, jadi kitab yang diberikan kepada Nabi Musa disebut dengan Taurat untuk membedakan nanti dengan kitab-kitab lain di setiap generasi. Tapi fungsinya sama, sebagai hudan, pedoman berkehidupan. Hanya nanti cakupannya yang berbeda. Nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cakupan kitabnya itu hanya regional, di kalangan umat saja di situ. Kalau kita misalnya sekarang di PTM VJS Greenview, kitabnya di situ saja, nggak keluar dari situ. Karena itu untuk umatnya Nabi Musa, Bani Israel, Tauratnya berlaku hanya untuk umat Nabi Musa saja. Alhamdulillah. Menariknya beda nabi, beda karakter nih umatnya nih. Walaupun sama-sama Bani Israel. Itu karena karakternya berbeda dan masanya tidak sama, maka diberikan kitab baru yang sesuai dengan karakter umatnya. Isa alaihi salam misalnya, ya, diberikan kitab namanya apa? Injil, untuk membedakan karakter umat di masa itu dengan umatnya Nabi Musa alaihi salam. Jadi umat Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat, umat Nabi Isa mendapatkan kitab apa? Injil. Injil itu fungsinya apa? Hudan. Ya, karena itu di Al-Maidah di ayat ke-46 itu wa atainahul injil fihi hudaw wa nur. Semua itu fungsinya hudan. Daud kitabnya apa alaihi salam? Zabur. Tahu dari mana? Quran surah 17 itu kan ayat 55. Wa ataina Dauda Zabur. Sama fungsinya hudan. Nah, keunikan dan keistimewaan Al-Quran itu, Al-Quran pun namanya Al-Quran untuk membedakan dengan kitab-kitab sebelumnya. Tapi perbedaannya kalau kitab dulu itu hanya sifatnya kurikulum hidup saja, bukan mukjizat. Kurikulum hidup, karena itu, karena sifatnya bukan mukjizat, hanya kurikulum pedoman kehidupan, maka tidak abadi. Jadi kita tidak menemukan sekarang misalnya Taurat yang versi Nabi Musa, Injil versinya Nabi Isa, Zabur versinya Nabi Daud, karena memang itu desainnya pedoman berkehidupan untuk umat di masanya. Al-Quran berbeda. Ketika diturunkan, Al-Quran itu pedoman hidup dan mukjizat sekaligus. Itu bedanya. Al-Quran pedoman berkehidupan dan mukjizat sekaligus. Pedomannya disebut dengan hudan. Karena itu ketika diturunkan diberikan sifat penegas hudannya. Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Apa fungsinya? Hudan. Karena sifatnya punya mukjizat dan memang cakupannya bukan lokal lagi, tapi untuk semua manusia sampai akhir berkehidupan. Karena itu ketika diturunkan fungsinya sebagai hudan, tidak dibatasi dengan umat pada masa itu. Tapi dibuat kemudian sifatnya umum, hudal linnas, untuk seluruh manusia yang berkehidupan. Karena mukjizat sampai sekarang dan nanti pun bertahan, tidak pernah berubah. Anda pernah mendengar misalnya ejaan Quran yang disempurnakan? Tidak ada. Dari dulu alif lam mim sampai sekarang pun masih alif lam mim. Alam tetap alam. Ya kan? Alam nasyrah dari dulu sampai sekarang alam nasyrah. Alam tara. Walaupun hurufnya sama alif lam dan mim, cara baca berbeda. Itu yang menunjukkan mukjizat Al-Quran. Jadi dari segi lafadznya saja setiap hurufnya itu bertahan, tidak mengalami perubahan. Dimudahkan oleh Allah penjagaannya sampai ke tingkat hafalan. Bacaan gak usah ditanya, Pak Ibu. Kitab mana yang setiap hari bisa dibaca oleh setiap pemeluknya 17 kali dalam sehari. Anda menyukai satu bacaan tertentu, Anda misalnya menyukai novel, Anda senang majalah A misalnya, baca itu sehari 17 kali, sanggup? 2 kali bisa, 3 kali bisa, 4 kali Anda katakan, saya sudah tahu isinya. Al-Quran tidak. Paling minimal 17 kali kita baca, dan saya belum pernah mendengar ada orang mengeluh karena bosan. Dan harus 17 kali kita baca. Kalau ada orang baca Quran sehari cuma 15 kali atau 16 kali, itu artinya sholat subuhnya 1 rakaat. Kita baca Al-Fatihah sehari berapa kali? 17 kali. 2, 4, 4, 3, 4. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Berapa rakaat? 17. Dan setiap rakaat baca Al-Fatihah. Saya belum pernah ada orang mengeluhkan, pusing saya Ustadz baca Al-Fatihah. Atau dia bertakbir, langsung baca surah, langsung ruku. Ditanya, kenapa nggak baca Al-Fatihah? Sudah hafal.
Tidak ada yang begitu. Nah, ini mukjizat Al-Quran. Itu dari segi bacaan. Dan menariknya dari segi hafalan, tidak ada kitab di muka bumi yang dihafalkan seperti Al-Quran. Dan nggak ada batas. Tua, muda, besar, kecil, ya, laki-laki, perempuan, disebut punya keterbatasan. Ternyata hafalan Qurannya tak terbatas. Orang-orang yang dilihat oleh sementara kalangan dia terbatas, ternyata dengan Al-Quran dia nggak punya batasan. Itulah indahnya Al-Quran. Nah, keindahan Al-Quran ini bukan hanya terletak pada mukjizatnya. Itu tuh memberikan tambahan keistimewaan untuk meyakinkan kita. Setelah kita yakin, maka gunakan pedomannya. Jadi jangan membanggakan keistimewaannya, tapi pedomannya nggak dipakai. Itu persis punya Ferrari, cuman buat dipoto-foto, dipakai enggak? Ya nggak nyampe-nyampe. Ya. Jadi kalau kita punya sesuatu yang istimewa, supaya kelihatan keistimewaannya, ya ditampakkan dalam kehidupan kita. Itu yang dimaksud wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, jadi kalau kita sudah mengerti Quran itu bukan sekedar mukjizat dan mukjizatnya disiapkan oleh Allah untuk meyakinkan pada kita tentang kebenaran Al-Quran. Jadi kalau Anda ditanya kenapa yakin dengan Al-Quran, Anda bisa jawab minimal dari segi mukjizatnya. Baru dari lafadznya, belum isinya. Jelas ya? Nah, karena itu ketika kemudian kita kembalikan Al-Quran disebut dengan hudan, kitab-kitab lain sebelumnya pun disebut dengan hudan, maka fungsi Quran sebagai pedoman kehidupan itu tanpa batas. Jelas? Di antara sekian manusia yang berkehidupan, ada yang meyakini Quran itu istimewa, itu mukjizat, dan dipraktekkan isinya dalam kehidupan. Itulah golongan pertama. Golongan kedua mengingkari itu. Ketika mengingkari, dia tidak menerima informasi di Al-Quran itu masuk ke dalam dirinya. Maka dia menutup diri dari itu semua. Perbuatan menutup diri dari informasi yang sampai kepada pribadi disebut dengan kafara namanya. Perbuatannya. Orangnya disebut dengan kafir. Saya pernah terangkan di pertemuan yang lalu. Diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi apa? Kafir. Menutup diri dari itu semua. Karena itu golongan yang kedua disebut dengan kafar, jamaknya kafaru. Ayat 6-7. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini memang fitrahnya begitu. Orang-orang yang sedang menutup diri jangan langsung diingatkan dulu. Ya, karena diingatkan pun nggak mau dengar. Anda ingatkan berkali-kali pun sedang nggak mau dengar. Ini bukan hanya persoalan Quran atau persoalan agama. Kita sedang berdiskusi dengan teman nggak mau dengar, bahkan tutup telinga. Kalau Anda masih ingatkan, artinya Anda yang kurang kerjaan. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la. Yuk, ambil jeda waktu dulu. Ya, doakan dia, lembutkan hatinya, ya kan? Kemudian tampakkan akhlak yang mulia. Dari perlihatan kepada akhlak itu, dia belajar tentang praktek keislaman secara langsung. Karena itu terkadang perbuatan itu lebih tinggi kesannya dibandingkan dengan kata-kata. Saya berkata-kata yang panjang mungkin bisa menyentuh hati. Tapi ketika perbuatan tidak sama dengan yang diungkapkan, orang akan berpaling. Karena itu Anda kalau ingin jadi golongan pertama, praktekkan dalam setiap risalah kehidupan kita. Di kantor, jadilah kemudian karyawan yang bertakwa. Di kampus, jadi mahasiswa dan dosen yang bertakwa. Di keluarga, jadi suami, istri, anak yang bertakwa. Nanti cahaya Quran akan hidup. Ketika hidup, jadi inspirasi untuk orang-orang sekitaran. Karena tidak akan ditemukan dalam nilai takwa itu suatu keburukan-keburukan, semuanya mulia. Karena itu jaminan di Quran surah ke-49 ayat 13. Dimanapun orang takwa itu beraktivitas, akan selalu diterima. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Jadi semakin meningkat takwanya, semakin mudah diterima. Golongan kedua ingkar. Perbuatannya disebut dengan kafar, jamaknya kafar. Yang kedua ini dibagi dua golongan. Sehingga ada yang menghitung 2 dan 3. Ada yang menghitung 2 tapi bercabang 2 lagi. Satu yang menutup diri sama sekali bahkan dari keimanan. Maka ini disebut kafir orangnya, kemudian kafar perbuatannya. Yang ketiga, masih masuk dalam golongan kedua ini cuma cabangnya. Orang yang di lisannya mengatakan yakin, tapi perbuatannya bertentangan dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Jadi dia mengatakan, saya yakin Quran benar.
Saya adalah muslim juga, tapi ketika diminta mempraktekkan isi Al-Quran untuk sholat, misalnya, wa aqimus sholat, dia tidak sholat. Diminta untuk zakat, dia nggak mau zakat. Kalau golongan yang kedua tadi kafaru, menutup diri bahkan dari iman, ya memang dia tidak mengerjakan sholat, tidak mengerjakan puasa, tidak mengerjakan zakat misalnya, karena tidak yakin dengan isi Quran. Yang ketiga ini, dia mengatakan saya yakin, saya muslim, tapi tidak mengerjakan tuntunan dalam keislaman yang disampaikan dalam Al-Quran. Dan ini akan ditemukan. Kalau Allah mengatakan demikian, pasti ada. Ada orang yang mengaku muslim, tapi nggak sholat, mungkin akan ditemukan. Dan kita dakwahi, kita doakan minimal untuk kembali. Bukan dicela, ya, bukan dikutuki, gitu ya. Tapi kita doakan, dakwahi, terangkan. Pilihan dia untuk memilih, resiko dia saat kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, golongan munafik. Ini yang cukup panjang dari ayat 8 sampai dengan ayat 20 itu. Di lisannya berkata yakin, di hatinya ada penyakit. Kalau golongan 3 tadi, di lisannya berkata muslim, dia yakin, ya, tapi nggak sampai ke hati, dan belum tentu ada penyakitnya, cuman nggak ibadah saja. Tapi mengatakan saya beriman. Yang keempat ini berpenyakit. Bukan sekedar dia kemudian berkata, saya yakin dengan Islam, saya muslim juga. Tapi karena di hatinya ada penyakit, kotor keadaan hatinya, maka apa yang nampak dari perilakunya bukan hanya bertentangan dengan keyakinan syahadatnya, tapi boleh jadi juga, mohon maaf, ya, menentang secara langsung isi-isi kandungan yang ada dalam Al-Quran. Jadi orang golongan keempat ini dia mengatakan, saya juga muslim kok, tapi pekerjaannya itu seringkali mengingkari ayat, bahkan mengolok-olok ayat. Itu ada di Quran surah keempat nanti An-Nisa ayat 140. Ada yang mengatakan saya muslim tapi senangnya mengolok-olok ayat. Mungkin akan ditemukan. Itu nanti akan rinci pembahasannya di setiap detil ayat-ayat selanjutnya, yang tujuan itu semua satu, supaya kita menjauh dari sifat itu, kalau menemukan bagaimana interaksi dengan mereka dan mendakwahi supaya kembali menjadi baik. Indah Quran kan? Jadi nggak ada yang nggak baik di Quran itu. Yang kurang baik dibimbing supaya jadi baik. Yang berpenyakit diobati supaya sembuh. Jadi ketika kembali kepada Allah itu hisabnya tuh enak itu. Jauh dari nilai-nilai yang kontraproduktif. Karena itu para ulama menyepakati, kalau orang-orang mengaji Qur'annya benar, itu yang pertama didapatkan kelembutan dalam jiwanya. Baik. Jadi kita simpulkan, golongan pertama adalah golongan takwa. Yang kedua orang ingkar yang tidak beriman. Yang ketiga, orang beriman tapi perbuatannya mengingkari nilai-nilai keimanan. Yang keempat, orang munafik. Orang yang mengatakan beriman tapi berpenyakit bahkan menyoal keyakinannya sendiri. 4 golongan ini. Terlepas apapun profesinya. Jadi ketika kita berinteraksi dalam kehidupan, kita akan temukan 4 karakteristik golongan yang dimaksudkan.